Hasan Basri berkata, aku berjalan melewati sebuah pasar pandai besi di Baghdad. Lalu aku melihat seorang pandai besi yang sedang memegang besi yang sangat panas tanpa merasakan sebuah panasnya sengatan api. Dan besi tersebut selalu dipalu dengan berbagai cara yang ia bisa. Sampai aku mendekatinya dan menyapanya serta bertanya kepadanya, apakah panasnya api besi tersebut tidak melukai tanganmu? Lalu ia menjawab, tidak sama sekali, karena ada sebuah kisah, yaitu pada suatu hari ada seorang perempuan yang merasa kelaparan dan kehausan. Adapun aku yang selalu serba ada. Perempuan tersebut sangat cantik dan ia berkata kepadaku, wahai Tuan, sesungguhnya aku mempunyai anak kecil yang sedang kelaparan dan hampir kehilangan tenaga disebabkan kehausan dan kelaparan. Kami sangat membutuhkan makanan, maka tolonglah kami berikan sedikit dari makananmu, baik itu gandum maupun makanan yang lain, agar kami tetap hidup. Dan karena aku tertarik dengan kecantikannya ketika tatapan pertama, lalu aku langsung berkata padanya, baiklah, aku akan memberikan apapun yang kau pinta, tetapi dengan syarat, engkau harus memenuhi hajatku. Si perempuan tersebut pun langsung marah karena ucapanku itu, dan ia menghindar serta pergi dariku. Di hari kemudian, ia kembali datang kepadaku sambil menangis dan mengulang apa yang ia minta di hari kemarin. Lalu aku pun mengulang keinginanku ketika ia datang untuk yang pertama kali. Sehingga ia pun pergi dengan tangan kosong, dan di hari ketiga ia datang kembali dengan rasa putus asa, lalu ia berkata, sesungguhnya anak-anakku hampir mati karena kehausan dan kelaparan. Maka aku mohon kepadamu agar memberikan sesuatu padaku walaupun sedikit. Sehingga aku pun meminta syarat apa yang aku minta waktu itu. Yang dikarenakan ia sangat kelaparan dan tidak kuat menahan beban, lalu perempuan tersebut pun mendekatiku sambil menangis terseduh-seduh. Dan ia pun berkata, sesungguhnya aku tidak pernah melakukan hal yang haram sama sekali. Tetapi aku sangat membutuhkan makanan sekarang karena anak-anakku belum makan selama 3 hari. Maka aku akan memenuhi hajatmu, tetapi dengan syarat, engkau harus membawaku ke suatu tempat yang tidak seorang pun melihat kita. Lalu aku menyetujuinya, dan aku membawanya ke tempat yang tidak seorang pun melihat kami berdua. Ketika aku mendekatinya, ia sedikit menghindar dan berkata, engkau sudah berjanji bahwa engkau akan membawaku ke tempat yang tidak seorang pun melihat kita. Sehingga aku pun berkata, ya, bukankah ini tempat yang sepi bukan? Lalu si perempuan tersebut pun berkata, bagaimana mungkin ini tempat yang sepi, sedangkan ada 5 orang yang menyaksikan kita berdua? Ada Allah yang maha mengetahui, 2 malaikat yang bertugas menjagamu, dan 2 malaikat yang bertugas menjagaku. Semuanya ada yang menyaksikan perbuatan kita, maka malulah engkau kepada Allah yang maha menciptakan. Tahanlah syahwatmu wahai Tuan, semoga Allah menahan dan menjauhkanmu dari api neraka. Aku pun lalu tersadar akan ucapannya dan berpikir dalam hati, perempuan ini yang sangat kelaparan dan kehausan sangat takut kepada Allah. Padahal aku yang mempunyai semuanya, baik itu harta maupun kenikmatan yang lain, tidak sadar dan jauh dari Allah. Maka setelah itu, aku langsung bertobat kepada Allah dan meninggalkan perempuan tersebut. Dan aku memberikan apa yang ia minta, bahkan dengan jumlah lebih. Dan aku membiarkannya pergi. Dan ketika perempuan tersebut melihat apa yang aku lakukan, ia langsung mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, ya Allah, seperti halnya lelaki tersebut menahan syahwatnya dariku, serta menjauhiku, maka jauhkanlah ia dari panasnya api, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sekarang aku selalu bertakwa kepada Allah, dan juga menjadi tidak merasakan lagi panasnya api. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا
وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير